Waspada gejala hipotensi ortostatik. Hipotensi ortostatik adalah kondisi di mana penderitanya merasakan pusing ketika beranjak dari duduk atau berbaring. Misalnya, muncul rasa pusing saat bangun tidur. Kondisi tersebut muncul karena tekanan darah menurun, dan respon alami tubuh dalam pengembalian tekanan darah menjadi normal mengalami gangguan. Hipotensi ortostatik ringan umumnya hanya berlangsung selama beberapa menit. Apabila terjadi lebih lama, hal itu dapat menjadi tanda ada gangguan medis lain yang lebih diderita, seperti penyakit jantung. Bila tidak ditangani, dapat memicu munculnya kondisi lain, seperti stroke dan gagal jantung. Gejala pada penderita hipotensi ortostatik akan mengalami pusing ketika beranjak dari duduk atau berbaring. Selain pusing, penderita hipotensi ortostatik dapat merasakan gejala lain, seperti penglihatan kabur, badan terasa lemas, linglung, mual, dan pusing. Ketika seseorang beranjak dari duduk atau berbaring, darah dengan sendirinya akan mengalir ke kaki, sehingga mengurangi sirkulasi darah ke jantung, dan penyebab penurunan tekanan darah. Normalnya, tubuh memiliki respon alami dalam menangani kondisi tersebut. Namun, pada penderita hipotensi ortostatik, respon alami tubuh dalam mengembalikan tekanan darah yang menurun tidak bekerja sebagaimana semestinya. Ada beberapa faktor yang diduga menyebab gangguan pada respon alami tubuh terhadap penurunan tekanan darah yang menimbulkan hipotensi ortostatik. Beberapa di antaranya ketidaknormalan fungsi jantung, seperti bradikardia, penyakit jantung koroner, atau gagal jantung. Selain itu, dehidrasi juga menjadi penyebab gangguan ini, misalnya akibat kurang minum air putih, juga demam, muntah, diare, dan berkeringat yang berlebihan. Ada pula sistem penyakit saraf seperti Parkinson atau multiple system atrophy. Setelah makan, kondisi ini dapat terjadi pada pasien usia lanjut. Terdapat pula beberapa faktor lain yang dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami hipotensi ortostatik berusia 65 tahun atau lebih. Namun, terkadang tekanan rendah akibat hipotensi ortostatik dapat terjadi juga pada anak-anak. Berada di lingkungan bersuhu panas, tidak beraktivitas atau bergerak dalam waktu yang lama, seperti ketika dirawat di dalam rumah sakit, sedang hamil, mengonsumsi minuman beralkohol. Dalam mendiagnosis hipotensi ortostatik, dokter akan melakukan pengamatan terhadap gejala yang muncul, riwayat penyakit, dan kondisi pasien secara menyeluruh. Dokter juga akan menggunakan serangkaian tes untuk memastikan kondisi sekaligus mencari tahu penyebabnya. Metode pengobatan yang dilakukan dapat berbeda pada setiap pasien, tergantung penyebab yang menyertainya. Jika pasien mengalami pusing saat berdiri, pasien dapat segera duduk atau tiduran untuk meredakan gejala. Untuk gejala hipotensi ortostatik yang muncul disebabkan karena penggunaan obat, akan lebih baik jika pasien segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat mengurangi dosis atau menganjurkan pasien untuk berhenti menggunakan obat. Dokter juga dapat menganjurkan metode lain untuk menangani hipotensi ortostatik, seperti stocking atau kaus kaki kompresi. Stocking kompresi berfungsi untuk mencegah penumpukan darah di kaki sehingga gejala hipotensi ortostatik yang muncul dapat berkurang. Selain berkonsultasi ke dokter, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menangani sekaligus mencegah hipotensi ortostatik. Di antaranya adalah, yang pertama, banyak minum air putih. 2. Hindari mengonsumsi minuman beralkohol. Ketiga, hindari tempat bersuhu panas. Keempat, sandarkan kepala pada tempat yang lebih tinggi ketika berbaring. Kelima, hindari menyilangkan kaki ketika berduduk. 6. Ketika hendak berdiri, lakukanlah secara perlahan. 7. Perbanyak konsumsi garam jika Anda bukan penderita hipertensi. Dan terakhir, tidak makan dalam porsi yang berlebihan dan rendah karbohidrat. Itulah sedikit penjelasan tentang penyakit hipotensi ortostatik. Sekarang, sahabat Juna Channel tahu apa yang harus dilakukan apabila mengalami gejala tersebut. Akhir kata dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami selalu bersemangat untuk membuat konten yang menarik dan bermanfaat.